Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu kembali dengan saya Eko Murianto di channel Dadi Timar. Saya berharap semoga kesehatan, keselamatan, serta kebahagiaan senantiasa menyertai rekan-rekan yang menyaksikan konten-konten Dadi Timar. Saya ingin menyapa rekan-rekan saya yang baru saja bergabung dengan Dadi Timar. Terima kasih sudah berkenan bergabung dengan Dadi Timar. Selamat datang di Dadi Timar. Semoga dengan penjenengan bergabung ke Dadi Timar ini akan menambah panjang rantai Dadi Timar untuk bagaimana menjadi penerang kepada kita yang menyaksikan konten-konten ini. Terima kasih penjenengan sudah mengambil peran sebagai rantai dalam pengembangan apa yang akan saya sampaikan di konten-konten Dadi Timar. Rekan-rekan seluruhnya saja yang menyaksikan konten ini, tentu saja kita sangat prihatin. Akhir-akhir ini hampir di semua daerah melakukan kegiatan terkait dengan penanganan COVID-19. Dan konten ini saya tujukan khususnya untuk rekan-rekan saya yang bertugas di pemerintahan, mulai dari tingkat desa dan kelurahan, dan juga rekan-rekan kecamatan, serta seluruh tenaga kesehatan yang setiap hari selalu berjuang mengabdikan diri untuk kemaslahatan umat. Untuk rekan-rekan yang menyaksikan konten ini yang mungkin tidak bersinggungan langsung, saya berharap ini menjadi tambahan pengetahuan, khususnya penjenengan yang ingin tahu kondisi Kabupaten Magetan di akhir-akhir ini, dan juga ini paling nggak menambah kepedulian kita untuk bagaimana lebih care, lebih peduli terhadap kehidupan, juga untuk keselamatan keluarga kita. Hari ini rekan-rekan, saya tadi keliling karena ada tugas begitu yang dibebankan kepada saya. Saya datang ke beberapa kecamatan, kemudian saya cross check ke desa dan kelurahan. Masih banyak yang belum tahu tentang adanya surat edaran yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Nanti akan saya sampaikan, karena sudah difotokopi tapi belum dibaca. Makanya ketika hari pertama ini saya tanya, rekan-rekan masih banyak yang menyampaikan, apa itu? Nopo niku Pak? Gitu kan. Makanya kemudian saya coba jelaskan, saya sampaikan tadi dengan Pak Camat, dengan Pak Lurah yang ketemu dengan saya bersama-sama gitu. Kebetulan ada satu kegiatan bersama masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, dan ada beberapa usulan untuk, biasanya membaca itu males Pak, nyuwun tulung nanti dibuatkan konten. Makanya untuk memenuhi keinginan rekan-rekan dan mudah-mudahan konten ini bermanfaat, saya buatkan konten ini khusus untuk terkait situasi kondisi saat ini, sehingga penjenengan bisa mengetahui kondisi real keberadaan masyarakat yang ada di Kabupaten Magetan, utamanya terkait dengan penanganan COVID-19. Saya berharap penjenengan bisa mengikuti dengan seksama, ikuti apa yang saya sampaikan ini sampai dengan selesai, dan data yang saya peroleh ini adalah data update dari Dinas Teknis. Silakan ikuti konten berikut ini. Rekan-rekan, terima kasih masih ada di Dadi Timar, masih setia mengikuti Dadi Timar. Kali ini sesuai dengan yang saya sampaikan di depan tadi, saya ingin menyampaikan peran kepala desa dan lurah dalam penegakan disiplin protokol kesehatan untuk pengendalian COVID-19. Ini khusus yang saya sampaikan di Kabupaten Magetan. Karena di Magetan juga hari ini diterapkan PPKM. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Sesuai permintaan rekan-rekan tadi, ketika saya melakukan monitoring atau turun ke teman-teman, banyak yang menyampaikan untuk minta dibuatkan paparan secara garis besar. Paparan ini saya ambil berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, dan ini sesuai dengan arahan pimpinan untuk disampaikan ke seluruhnya. Jadi untuk rekan-rekan yang menyaksikan ini, setidaknya ini menjadi tambahan pengetahuan, menjadi
tambahan pengertian begitu, supaya kita lebih mengerti dan memahami tentang disiplin terhadap peningkatan protokol kesehatan. Sebelum masuk ke sana, karena ada pertanyaan dari rekan-rekan saya, kepala desa dan lurah, saya akan sampaikan seperti ini rekan-rekan. Inilah sistem pemerintahan di negara kita. Kenapa tadi ada pertanyaan, Pak, kenapa saya di desa kok ngurusi protokol kesehatan, saya di kelurahan ngurusi protokol kesehatan? Itu yang disampaikan ke saya. Apakah enggak itu urusannya dinas, urusannya kabupaten, kan begitu. Untuk masuk ke sana rekan-rekan, inilah NKRI kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibagi dalam beberapa provinsi. Dari provinsi ini ada pendelegasian kewenangan, pembagian kewenangan kepada kabupaten kota, juga ada kabupaten atau kota administratif. Ini tertentu saja, saya fokus ke yang hijau dulu. Nah, di dalam kabupaten ini ada terbagi wilayah-wilayah di kecamatan. Kalau Penjenengan ada di Magetan, Magetan ada 18 kecamatan, 207 desa, dan 28 kelurahan. Kebingungan bisa terjadi seperti ini, seperti ilustrasi ini, karena apa perannya begitu nih. Saya ingin sampaikan rekan-rekan bahwa kita ini berada dalam satu sistem penyelenggaraan pemerintahan, di mana bagian kita itu adalah menempati di sini. Apakah kita berada di kabupaten, kecamatan, atau desa dan kelurahan. Inilah subsistem-subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan yang saling berhubungan. Artinya subsistem ini saling bekerja sama untuk bagaimana mewujudkan tujuan kabupaten, atau kita lebih familiar dengan istilah visi misi. Itu sebabnya COVID menjadi tanggung jawab kita bersama sesuai dengan amanah ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, mulai dari tataran pusat, provinsi, hingga sampai desa dan kelurahan. Jadi peran kita ada di situ. Jadi kalau ada yang menanyakan apa perannya, nanti sesuai dengan kewenangan yang Penjenengan miliki. Dan khusus untuk Bapak Ibu Kepala Desa, ini menjadi alur pikir, menjadi bahan untuk bagaimana kita memahami sistem pemerintahan ini secara kafah, secara keseluruhan begitu. Di Kabupaten Magetan, angka COVID sama seperti pergerakan di daerah lain memang meningkat, hampir semuanya meningkat ya. Jadi grafik ini saya ambil dari sumbernya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Saya tidak merubah karena ini urusannya teknis. Saya hanya ingin menunjukkan angkanya saja bahwa trennya naik. Akumulasi konfirmasi sampai dengan 11 Januari 2021 di Magetan itu naik. Demikian juga dengan angka kesembuhan juga berbanding lurus. Artinya juga banyak juga yang sembuh. Tetapi angka kematian yang merah ini juga bertambah. Artinya rekan-rekan tidak ada harapan yang tidak terjadi. Artinya apa ya? Kita ini pasti semuanya berharap untuk kehidupan yang lebih baik, dan harapan itu ada. Buktinya angka kesembuhan tetap meningkat. Ini yang kita harapkan, dan memang trennya sekarang sedang naik. Inilah yang akan kita bahas, bagaimana kita menurunkan tren ini supaya tidak terus naik, atau paling enggak melandai, stagnan begitu nih, stagnan gitu, sehingga permasalahan COVID ini bisa dikendalikan. Saat ini trennya semua berbicara tentang COVID karena angkanya begitu luar biasa naik, dan sudah diterapkan PPKM di beberapa daerah untuk mencegah penyebaran COVID ini. Angka terkonfirmasi ini menjadi meningkat. Ini grafiknya seperti ini. Kemudian kurva epidemiknya juga seperti ini rekan-rekan, bertambah, garisnya ini seperti ini. Ini hanya untuk sekedar tahu saja, supaya penjenengan bisa memahami kenapa kita akan terapkan protokol kesehatan, karena kita ingin menyelamatkan masyarakat, keluarga, bahkan diri kita sendiri.
Kita harus menghormati kerja keras rekan-rekan kita yang berada di garda depan, yang ada di desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, termasuk di tenaga-tenaga nakes yang sudah berjibaku, berupaya luar biasa untuk menekan pergerakan COVID ini tidak meningkat. Dan ini adalah masalah nasional. Untuk Kabupaten Magetan, angka konfirmasinya seperti ini rekan-rekan. Jadi lebih banyak yang terkena saat ini, penderita atau yang terkena itu adalah lebih banyak perempuan. Perempuan 58% dan laki-laki 42%. Untuk bapak-bapak bukan berarti terus iki ora dikatek nih sing kena sing wedok sing oke gitu ya. Bukan itu. Bukan yang perempuan yang banyak terus laki-lakinya semaunya sendiri, enggak. Karena di situ ada kelompok-kelompok umur yang sudah diklasifikasi oleh Dinas Kesehatan, bahkan 0 sampai 10 tahun juga ada yang kena, baik laki-laki maupun perempuan, sampai dengan usia di atas 10 tahun, 60 tahun. Artinya penyebarannya sebetulnya sudah merata di semua umur. Inilah yang menjadi kekhawatiran kita, menjadi perhatian kita untuk bagaimana menekan angka COVID ini untuk turun. Ini grafik jumlah kenaikan konfirmasi, penjenengan bisa perhatikan ya, mulai dari September, Oktober ini sesuai dengan laser saya ini. Kemudian November dia naik lagi, Desember naik, Januari masih naik lagi. Nah, kita harapannya nanti akan menjadi landai. Kita berharap seluruhnya untuk menjadi landai. Saya juga berharap untuk seluruh rekan-rekan di mana penjenengan berada, wilayah penjenengan juga angka ini bisa terkendali. Ini untuk grafik sampel swab yang diambil, memang Magetan punya PCR, jadi tentu saja yang dites semakin meningkat seiring dengan jumlah konfirmasinya. Ini data dari Dinkes, indikator tes positif rate-nya sangat vital ya rekan-rekan. Ini untuk menjadi pemahaman bersama saja. Jadi ini untuk memberikan gambaran seperti ini loh, kondisi kita 3 pekan terakhir cenderung tinggi. Jadi resiko terpapar mulai dari akhir Desember sampai dengan hari ini kita cenderung untuk tinggi. Makanya kita seluruhnya harus waspada, harus memahami ini, kemudian punya tanggung jawab individu. Jangan sampai ketidaktahuan kita itu mencelakai keluarga kita, rekan-rekan kita, atau mungkin semua orang yang berinteraksi dengan kita. Makanya kita harus hati-hati, tetapi jangan lupa walaupun ini cenderung tinggi, kita untuk tetap optimis. Yakinlah bahwa Allah selalu bersama kita. Jadi kita harus tetap optimis. Kalau ini secara nasional seperti ini, jadi kurvanya sudah mulai melengking tinggi gitu. Jadi sudah mulai naiknya itu tinggi. Dan yang harus diketahui rekan-rekan, pandemi sampai sekarang masih berlangsung. Pandemi sampai sekarang masih berlangsung. Di beberapa wilayah yang pernah saya lihat, seolah-olah kita sudah mulai abai, sudah mulai mengabaikan bahwa ini dianggap biasa gitu nih. Akhirnya apa? Angka itu menjadi meningkat. New normal itu bukan berarti COVID sudah tidak ada, COVID itu ada, tetapi bagaimana kita mengendalikan supaya COVID ini tidak berdampak terlalu panjang atau terlalu dalam sendi-sendi kehidupan kita. Makanya diterapkan protokol kesehatan. Tujuannya itu. Jadi pandemi sampai sekarang masih berlangsung. Kita terapkan 5M. Memakai masker dengan benar, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan. Ada aturan-aturan, ada ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti. Dan informasi ini yang membuat kita semuanya tercengang kemarin, karena fasilitas kesehatan akan mengalami kewalahan dalam menangani penderita COVID.
Ketika ini dibiarkan terus, kita tidak peduli kepada lingkungan kita, maka angka COVID dipastikan akan terus naik. Mari sama-sama kita peduli terhadap keselamatan bersama. Bahkan ketika kita meminggirkan batu dari jalanan itu supaya tidak mengganggu, tidak mencelakai orang, itu sudah suatu perbuatan baik menurut agama yang saya yakini. Harapannya nanti penularan ini bisa terkendali, berada di dalam kendali kita. Karena penularan ini sekarang, ini ilustrasi saja rekan-rekan, daerah episentrumnya itu seperti ini. Ini seperti ini, kemudian penularannya itu di tempat wisata, kemudian tempat yang banyak kerumunan, kemudian pasar, kantor, dan setelah pulang dari kantor dibawalah penularan itu ke rumah tangga. Makanya klasternya sekarang mulai bergeser seperti dari pasar. Kalau dulu awal-awal di pondok, kemudian di tempat-tempat wisata, sekarang sudah mulai bergeser ke wilayah pusat ekonomi, di pasar, di kantor, dan juga di rumah tangga. Ayo sama-sama kita peduli terhadap lingkungan kita, untuk bagaimana pergerakan ini bisa kita cegah bersama. Kemudian ini indikator pengendalian, mungkin tulisannya kecil-kecil rekan-rekan, kecil-kecil. Ini SOP yang diterapkan. Jadi ada standarnya yang akan diterapkan di sini. Rekan-rekan bisa membaca supaya nanti tidak terlalu panjang, karena di akhir akan saya sampaikan himbauan yang ada di Kabupaten Magetan. Penerapan prokes, ya, protokol kesehatan dan lain sebagainya, monitoring evaluasi. Ini ada ukuran-ukurannya untuk mengetahui apakah kita ini taat protokol kesehatan atau tidak. Jadi skornya itu, ini kan ada penilaian ya di samping ini. Ini ketika kita jumlahnya 6 berarti kita taat, tapi kalau kurang dari 5 berarti kita tidak taat. Rekan-rekan bisa melihat sendiri nanti, bisa di zoom, bisa lihat di laptop ketika melihat konten-konten Dadi Timar. Ini yang diberlakukan di Kabupaten Magetan. Sudah terbit surat edaran nomor 360/17 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian penyebaran coronavirus atau COVID-19 di Kabupaten Magetan. Surat ini ditujukan kepada ini, makanya saya mengarah ke penjenengan, ke seluruh organisasi perangkat daerah, kemudian camat, kepala desa dan kelurahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan, BUMN, BUMD, BUMS, dan pelaku usaha untuk mentaati ini. Inilah yang tadi saya cross check, saya tanyakan ke teman-teman, sudah baca surat edarannya? Sudah diberi Pak, tapi belum sempat membaca. Padahal ini ada masa berlakunya. Makanya tadi ada permintaan daripada penjenengan males baca, saya buatkan konten ini, mudah-mudahan dengan melihat ini penjenengan menjadi tahu. Yang pertama adalah mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan. Sekali lagi, mengatur pemberlakuan pembatasan, bukan melarang, tapi mengatur pembatasannya. Kemudian juga mengatur pembatasan pergerakan orang luar daerah yang wajib masuk ke Magetan, itu wajib menunjukkan surat keterangan bebas COVID. Ini untuk saudara-saudara, rekan-rekan yang mau ke Magetan kemudian berkunjung, nanti jangan salah persepsi ketika petugas akan melakukan cross check. Yang ketiga, pengaturan pemberlakuan pembatasan ini terdiri dari ini. Jadi membatasi tempat kerja perkantoran. Jadi kantor-kantor dapat menerapkan WFH atau bekerja dari rumah 50%. Jadi kalau di tempat saya misalkan 33 begitu nggih, ya nanti yang masuk 16 atau 17 begitu. Kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran, belajar mengajar secara daring di Kabupaten Magetan.
Kemudian melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan restoran dan rumah makan dengan menyediakan tempat 50% dari kapasitas yang penjenengan miliki. Ini diatur untuk melakukan kegiatan pembatasan. Jadi para pelaku usaha yang bergerak di kuliner, nyuwun tulung pemahamannya ini untuk mencegah, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati, dengan 50% dari kapasitas yang penjenengan miliki. Jam operasional paling malam jam 9. Kemudian pembatasan kapasitas tempat ibadah, ini bisa menjadi isu sensitif, bukan melarang ya, sekali lagi, tapi menerapkan protokol kesehatan 50% juga. Kemudian pembatasan kapasitas tempat wisata, ini di beberapa wilayah destinasi wisata juga bukan ditutup tapi dibatasi. Pembatasan kegiatan sosial budaya, hajatan, keagamaan, nun sewu maksimal 50% dari kapasitas dan juga menerapkan protokol kesehatan. Kemudian yang berikutnya yang ke-7 atau G ini, untuk sementara di Kabupaten Magetan tidak diizinkan kegiatan pelaksanaan lomba olahraga yang mengandung kontak fisik dan menghadirkan kerumunan atau menghadirkan banyak orang. Ini belum diizinkan. Kemudian untuk sektor pokok yang berhubungan dengan kebutuhan pokok ini tetap beroperasional ya, dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat. Artinya ini kita harus peduli supaya ini bisa berjalan seluruhnya dengan baik. Kemudian yang berikutnya ini rekan-rekan, jadi untuk menjadikan kantor pemerintah sebagai krisis center ini kami sudah ada, silakan nanti komunikasi. Kemudian mengoptimalkan peran posko satuan tugas penanganan COVID-19 mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan desa kelurahan, dan mengoptimalkan kampung tangguh, desa tangguh untuk menerapkan protokol kesehatan. Pemberlakuan ini diberlakukan mulai tanggal ditandatangani kemarin 12 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021. Ini semuanya adalah cara, upaya untuk bagaimana kita menekan penyebaran COVID-19. Nyuwun tulung Pak Lurah, kemudian Bu Lurah, Pak Camat, Bu Camat, ini untuk menindaklanjuti, karena ternyata surat edarannya belum banyak yang baca. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk ke sana. Mari kita jaga diri dan keluarga kita dari COVID-19. Mudah-mudahan dampak pandemi ini segera berlalu, kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, dan keluarga kita, famili kita, kemudian tetangga kita, rekan-rekan kita, semuanya terbebas dari COVID-19. Amin. Itu saja rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Himbauan ini mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya berharap satu orang saja bisa melihat ini dan mengambil manfaat sehingga bisa menebarkan kebaikan di mana kita berada. Sekali lagi, mari jaga diri dan keluarga kita dari COVID-19. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.